Ada sebuah hadis diceritakan oleh Anas bin Malik. Kita lihat ibrahnya dalam hal masalah keadilan orang tua kepada anak, sampai dalam hal kasih sayang. Kata Anas bin Malik, pernah dalam suatu hari Nabi SAW bersama-sama dengan seseorang. Jadi Nabi bersama-sama dengan kami, dan ada seseorang di dalam, yaitu majelis kami. Tiba-tiba ada datang seorang anak kecil, laki-laki. Lalu anak kecil ini menghampiri orang tersebut. Jadi Rasulullah bersama para sahabatnya. Kemudian ada seorang bapak-bapak di sini. Lalu tiba-tiba ada anak kecil datang menghampiri bapak-bapak ini. Kemudian digapelah anak tersebut. Lalu anak kecil ini dicium, kemudian didudukkan. Tidak lama kemudian datang anak kecil tapi perempuan. Datang anak kecil perempuan, kemudian menghampiri bapak itu tadi, lalu dikapainya anak tersebut, lalu kemudian langsung didudukkan. Dibedakan nggak itu? Yang anak laki-laki dicium, yang anak perempuan langsung didudukkan. Rasulullah pas melihat, lalu Rasulullah mengatakan, "Fahalla adalta bainahuma." Kenapa kamu tidak adil kepada anakmu berdua ini? Yang laki dicium, yang perempuan tidak dicium, tidak boleh. Ya, sama-sama anaknya. Dan ini termasuk apa? Kebiasaan orang jahiliyah dahulu, menganggap remeh anak perempuan. Jadi masalah mencium anak pun juga harus sama. Bahkan di sini ada hadis yang lain yang lebih jauh lagi, dari Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, tatkala Rasulullah SAW bermajlis berbincang dengan para sahabatnya, ya, seperti ini kira-kira, tiba-tiba datang seorang anak kecil laki-laki. Dia langsung masuk menghampiri ayahnya. Hampir sama dengan kisahnya yang tadi. Jadi anak laki-laki datang menghampiri ayahnya, kemudian sang ayah ini langsung mendekapnya. Dia mengusap kepalanya, tidak pakai cium. Dia mengusap kepala anak ini, kemudian didudukkan di pahanya. Jadi ambil anak kecil laki-laki, diusap kepalanya dan didudukkan di pahanya. Kemudian beliau mengatakan, lalu tidak lama kemudian datang anak kecil perempuan menghampiri bapaknya ini, kemudian sampai ke bapaknya, lalu diusap juga kepalanya anak ini, kemudian didudukkan di tanah. Jadi yang laki-laki diusap kepalanya, didudukkan di pahanya, yang perempuan diusap kepalanya, didudukkan di tanah. Dibedakan apanya? Tempat duduknya. Rasulullah SAW pun melihatnya. Apa kata Rasulullah? Fahalla ala fakhidhikal ukhra. Kenapa kamu tidak dudukkan anak perempuanmu itu di pahamu yang satunya lagi? Sampai masalah duduknya pun juga diperhatikan Rasulullah. Fahamalaha ala fakhidhil ukhra. Lalu diangkatlah anak perempuan itu didudukkan di paha yang satunya. Sehingga dia mendudukkan dua-dua anaknya, yang laki di paha satu, yang perempuan di paha satunya lagi. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, al-ana adalta. Maka sekarang kamu baru adil kepada anak-anakmu. Coba lihat di sini. Jadi tidak hanya masalah pemberian, masalah kasih sayang, masalah mencium anak, masalah mendudukkan anak, semuanya harus rata. Itulah keadilan yang diajarkan oleh Islam. Dan ini akibatnya adalah anak nanti kalau diperlakukan dengan adil dalam semua perkara, maka anak akan kembali berbakti kepada orang tua dengan rata. Makanya Rasulullah pernah mengatakan kepada Bashir, ayahnya Nu'man, dia mengatakan, apakah kamu ingin anak-anakmu nanti berbakti rata kepada engkau? Jadi semuanya berbakti kepada engkau, tidak satu bakti satunya kemudian durhaka. Lalu Bashir mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, i'dilu baina auladikum. Kamu harus adil kepada anakmu, karena nanti kembalinya anak akan berbakti secara rata kepada engkau.